semuanya, welcome back to my channel. Jadi ternyata netizen tuh ngeselin banget ya. Jadi saya tuh kesel banget ya. Jadi kemarin saya sudah buat video dengan Dr. Grant. Sebenarnya intinya cuma untuk edukasi sih. Ya saya ngapain juga saya bilangnya. Saya buat ini juga ngapain saya sampai mencelakakan, meresikokan diri saya sendiri ya. Intinya saya mau edukasi orang bahwa krim yang kalian pakai untuk hal-hal seperti ini punya berbahaya. Tapi masih banyak aja orang nyinyir. Saya nggak tahu itu dari beberapa orang ataupun cuma dari satu orang, tapi akunnya aja yang banyak. I don't know. Tapi juga tidak sedikit yang support saya. Terima kasih sekali. Tapi saya ada beberapa yang nyinyir itu yang nggak enak tuh sampai bilang ini pasti palsu ya kayak gitu punya ini nggak ori ya. Aduh. Kalian kok setiap kali ngomong kayak gitu sampai kambing beranak apapun, kambing beranak telur pun semuanya pasti ngomong semuanya nggak ori ya. Semua yang saya beli ini memang nggak ori, karena memang nggak ada orinya. HN itu nggak ada orinya, saya nggak ngerti orinya dari mana. Semuanya nggak ada merek, nggak ada apa-apa, orinya dari mana coba? Ini juga Tabita juga kayak gini doang, nggak ada apa-apa, orinya dari mana? Terus bedain ori atau nggak dari mana? Orang Bepom aja nggak ada kok. Temulawak juga sama. Nah untuk Helwa, kebetulan ini karena ini sudah Bepom, maka saya beli di Shopee resmi ya. Jadi menurut saya ya, ini semuanya ori dan semuanya tidak ori. Karena memang HN, Tabita, dan Temulawak memang nggak ada yang ori. Kalau ada yang bisa nunjukin ori, kasih tahu saya juga bingung sih gimana. Terus ada juga yang bilang, apalagi ya kemarin ya, kameramen apalagi yang bilang kemarin ya. Terus ada lagi yang bilang bahwa ini nggak diaduk. Aduh, kita dalam video itu sebenarnya kita buat konten itu tentu ada yang ya dihiperbolakan seperti itu punya ya. Dan video sebelumnya, jujur aja saya bilang video sebelumnya yang saya ngaduk, yang saya itu punya saya berubah jadi coklat, yang satu lagi hitam, itu juga sama kok bahannya di antara ini juga. Cuma pada waktu itu saya nggak sebut merek. Cuma waktu dengan Dr. Grant kita berani sebut merek. Jadi sebenarnya sama aja. Dan itu semuanya sudah saya aduk. Tapi hari ini untuk memuaskan kalian saya aduk lagi. Tapi nanti kalau sudah saya aduk kalian ngomel lagi. Itu aduk di sebelah kanan, kenapa nggak sebelah kiri? Terus ada satu lagi nih yang paling nyebelin. Terus dia bilang, ada yang bilang jangan menginjak-injak orang lain untuk meninggikan diri sendiri. Oh come on please. Saya kasih tahu kalian ya, saya ini dokter. Dokter Richard Lee, saya ini dokter, dan saya sebagai dokter, saya berhak mengedukasi masyarakat. Sebagai dokter, saya berhak mengedukasi pasien saya. Saya ini bukan pemilik online shop. Kalau pemilik online shop biasa, dia ngecek kayak gini punya, terus dia bilang ini berbahaya untuk meninggikan merek, dia itu terserah. Ya, mungkin kalian boleh ngomong kayak gitu. Saya ini dokter. Dan saya harus kasih tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan memang menurut saya ini produknya berbahaya. Saya kasih tahu kalian ya, ini seperti ini HN ya. Nih, lengket kayak gini punya, kayak lem. Nih, ya. Nih kayak lem nih, ya. Ini Tabita nih, ya. Ini yang kalian yang salah satu yang paling favorit, semua sama. Ini yang bekas yang kemarin yang saya pakai Dr. Grant. Nih. Kayak gel rambut kayak gini nih, ya, nih, sama kejadiannya sama juga dengan Temulawak nih, ya semuanya lengket, semuanya sama. Kok bandingkan dengan night cream whitening kita ya, saya ngomong night cream whitening. Nih, kalau diangkat langsung terpisah, langsung terpisah kayak gini punya. Ya, angkat langsung terpisah kayak gini punya. Nah, nggak ada lengketnya ya. Jadi dari konsisten aja sudah kelihatan sih. Kalian kalau sebenarnya saya nggak pernah mau bandingkan merek Good Skin ini dengan mereka semua. Ini jelas sudah Bepom. Secara umum merek sudah ada, semua lengkap, batch number lengkap, semua lengkap. Nggak kebanding. Tapi hari ini saya cekin lagi. Ini punya saya masukin sini. Sendoknya ini. Satunya lagi saya mau cek di mana? Oke. Cek yang ini aja deh. Jumlahnya sama banyak. Apalagi yang kalian mau tanyain? Ini juga 3 tetes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti katanya beda lagi, tetesannya super kan kayak gitu. Nggak selesai sampai kambing punya anak.
ini diaduk ya. Kemarin nggak diaduk tentu aja karena kan ya kita kan mau buat sedikit hiperbola, kurang lebih seperti itu. Lihat nih hitamnya. Ini memang susah diaduk karena memang dianya lengket banget dia nih. Nih, lengket banget dia nih. Ya. Nih. Ini aduknya memang tidak sempurna. Oke, ini akan jadi benchmark. Oke, ini satu ya. Hitamnya bisa kelihatannya. Yang ini oke nih, lihat nih. Begitu ditetes, akan ada muncul warna abu-abu di awal. Ya, menurut saya ini biasa karena standarnya itu bukan di tengah, tapi dari awal standarnya itu adalah di akhir, mau hitam, ungu, hijau, dan yang paling aman itu adalah orange. Jadi standarnya ada di akhir, bukan di awal. Jadi nggak ada masalah di awal. Ini mau yang sini, kalau mau aduk kayak gimana pun juga tetap hitam pasti. Ya. Dan ini pun beda nih. Ya, warnanya lebih ungu awal-awal karena dia punya bereaksi. Saya sudah tes merek apa aja, banyak kok yang ungu seperti ini juga. Merek yang lain juga ungu juga. Wardah juga saya cek juga warna ungu juga. Ini saya nggak pakai apa-apa, jelas kok pakai ini aja. Kelihatannya warnanya, saya tambahin nih. Kalian misalnya kan tadi kan 3 tetes nih, oke ini lebih banyak sedikit nih, saya tambahin nih 1. Bisa lihat kan berubah warnanya kan? Cuma lebih coklat, cuma menjadi lebih orange. Kalian mau tetes sampai berapa kali pun juga sama. Jangan kan itu kan sudah saya buat challenge juga. Kalian menemukan merkuri atau hidroquinon di kotak saya. Kalian kasih 100 juta buat orang. Jangan banyak cakap lah kalau kata orang gitu ya. Kalian bisa bayangkan sendiri, bisa bedain sendiri nih. Oke, zoom out. Jadi saya ngomong perbandingan antara krim tidak berbahaya dengan krim berbahaya itu sudah jelas. Jadi nggak perlu sebenarnya diperbandingkan lagi, bilang inilah, bilang itu, bilang nggak ori. Udah bahaya aja. Mungkin bagi yang ngejualnya sakit hati di ngomongin kayak gitu ya terserah. Karena kan dalamnya ada bisnis, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya berusaha mengedukasi aja. Kalian nggak mau pakai Good Skin punya saya nggak jadi masalah. Kalian tetap mau pakai ini, silakan. Kalian mau subscribe, ayo, nggak mau enggak, mau dengerin saya, ayo, nggak mau enggak. Tapi saya yakin sih, masih banyak wanita-wanita cerdas di luar sana yang mau dengerin saya. Masih banyak orang dari sana yang di luar yang mau pakai tiba-tiba batal dan berterima kasih dengan saya. Itulah pasien saya menurut saya. Lalu yang selanjutnya saya bilang, ini ada satu produk yang menurut saya nyebelin juga. Ini Hewa. Ini sudah BPOM. Semua all complete BPOM. Tapi ya kayak gitu, masih nggak ada standar BPOM-nya, masih tidak ada. Jadi tidak ada ingredient, tidak ada cara pemakaian, tidak ada batch number, seperti ini ya. Kalau salah satu yang produk ada merek, terus ada ingredient, cara pemakaian, bahkan ada barcode, diproduksi oleh mana, terus di bagian bawahnya ada batch number, ada expired date. Kalau kayak gini apa nih? Nggak ada apa-apa, nggak ada merek doang, nggak ada tulisannya nih dengan bangganya. Sampai jelas tuh. No mercury. Kelihatan? Oke, ini sama nih, semuanya tulis sini no mercury, no. Saya nggak tahu, kemarin dites oleh dokter Grant, hasilnya positif mercury kan, lucu. Terus aneh juga kalau sudah BPOM kok pakai kayak ini nih. Kok pakai isolatif nih? Kayak beli di pasar jadinya kita. Ini skin toner, facial wash pakai isolatif kayak gini. Jadi kayak produk BPOM yang cobalah produk BPOM kalau itu yang dibuat benar-benar BPOM lah ya, kecuali ya ada sesuatu yang saya nggak tahu sih, ada benar-benar ada sesuatu atau nggak, mudah-mudahan salah yang diperiksa ya, tapi ya saya harap yang punya juga mulai berbenah
Dan yang netizen yang make juga harus mulai smart sih, mulai pintar sih. Kalian bilang, dok kok sudah BPOM bisa ada merkurinya, kok bisa berbahayanya? Saya kasih tahu dengan kalian ya, daftar BPOM tuh nggak sulit. Daftar BPOM tuh nggak sulit. Asal ada niat, kita waktu daftar BPOM, dia akan minta semua draft apa bahan yang kita pakai, kita kasih. Ya semuanya ya. Kita kasih, dapat BPOM ya, habis itu kita bisa produksi. Permasalahannya, apakah yang kamu produksi sama dengan apa yang kamu daftarkan dengan BPOM? Jadi ya nggak semua orang sama. Ya karena beberapa orang yang didaftarkan dengan yang diisi sama. Makanya ada beberapa, kadang BPOM bikin aturan, ternyata dicek, misalnya punya saya nih ya, ada beberapa merek sih punya saya nih, sudah beredar di pasaran ya. BPOM cek ternyata beda dengan apa yang dilaporin, BPOM bisa minta tarik semua batch number. Nah ini hati-hati. Yang punya juga hati-hati. Ini dilaporin ke BPOM, beda, ini kalian bisa ditarik semua loh. Kalian bisa diminta tarik semua. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak, saya berdoa enggak, tapi jelas dari semua labeling aja ini semua salah. Oke, saya juga bingung sih, jadi masih banyak lagi krim-krim yang berbahaya sebenarnya, tapi ya saya juga bukanya juga kayak gimana saya bilangnya, saya butuh support sih sebenarnya. Support kalian itu sangat penting, bagi saya, bagi Dr. Grant, semuanya support kalian itu sangat penting. Ya, jadi kita mau buka pun, mafia seperti ini pun ya butuh support sih. Jadi bagi kalian bagaimana cara support saya ya, nonton, sebarkan ya, taruh di grup WA ya, sebarin semuanya ya. Bagi kalian yang nggak suka, nggak usah nonton, unsubscribe aja, kalau perlu block. Oke, saya akan balik lagi di topik selanjutnya. Saya pastikan lebih menarik. Jangan lupa kalian subscribe, share, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena skincare ini menjadi kebutuhan pokok. Semua orang butuh. Bukan artinya saya ajarin kayak gini semuanya jangan pakai krim kayak gitu, ya enggak aja. Jadi kita memang butuh banget, penampilan zaman sekarang ini sangat penting, tapi ya itu. Kita pakailah yang aman. Ya jangan pakai sebentar doang glowingnya bagus, habis itu hancur parah. Kalian bisa lihat sih review-review yang lain bagaimana. Ditarik ini. Ada bit numbernya.